cepet. Ah, alhamdulillah. Nah, udah copot salaknya. Ini, aduh, dikit lagi. Ini sarang laba laba nih. Aduh. Asin bro. Enak. Sebenarnya saya ngerasa beruntung banget sih, kayak papa saya tuh selalu ada. Saya matur nuwun sama Atur nuwun. Mbak. Saya mau pulang besok, Mbak. Terima kasih. Mama Putri ya. Di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang inilah aku mulai mengenal kehidupan Mbok Ponia. Sosok perempuan tua yang mengandalkan hidupnya dari buah salak. Sekarang saya sama Mbok Pon ini mau metik salak. Jadi saya tuh bantu-bantu Mbok Pon untuk metik salak di tempat juragan salak ya Mbok Pon ya. Iya, jadi tempatnya Pak Dukul katanya. Sebelum memanen salak, ternyata harus ada persiapannya dulu nih. Berhenti dulu pakai sepatu ini Mbak Put ya. Sepatu apaan, Mbok? Sepatu kerja. Sepatu sederhana yang terbuat dari karet ini rupanya jadi senjata Simbok tiap hari kerja di kebun salak. Wah, kayaknya medan yang harus aku hadapi nanti agak menyeramkan nih. Sampai-sampai harus pakai sepatu kayak gini. Tuh kan bener, pohon salak itu penuh duri. Serem banget deh jalan di antara pohon-pohon salak ini, ngeri ketusuk. Aku emang baru kali ini lihat pohon salak dari dekat. Biasanya kan cuma makan buahnya aja. Ini Put, sudah diambil salaknya. Oh itu. Ini. Ini ngambilnya pakai apa nih, Mbok? Ini pakai arit. Ini ya di dalam sini ya. Kata Mbok, salak yang boleh dipetik itu adalah salak yang udah mateng. Tapi aku sendiri susah banget ngebedain salak yang mateng sama yang belum. Kelihatan sama semua. Ngelihat si Mbok ngambil salak kok gampang banget sih. Mudah-mudahan aku bisa nyari sendiri nih. Udah dicontohin sama si Mbok tadi. Ini salaknya nih kayaknya gede-gede nih ya. Ini waktu itu Mbok sih nyontohinnya sih kayak gini nih yang diambil. Ntar coba. Ini durinya bener-bener horor. Kena durinya. Barusan kena durinya, tapi untungnya nggak berdarah. Alhamdulillah sih. Cuman mesti hati-hati banget ternyata megang kayak gini. Kelihatannya tadi pas Mbok nyontohin itu tuh nggak sesusah itu. Ternyata pas aku praktekin belum megang aja tuh udah kena duri. Wah, baru satu kali nyoba, jari tangan udah jadi korban. Ampun, susah banget sih kerjaan Simbo. Beda banget sama aktivitas aku tiap hari. Sebagai mahasiswi kedokteran gigi, kegiatanku cuma belajar dan praktikum aja. Nggak seberat kerjaan Mbok. Nah, ini udah mau cepet. Alhamdulillah. Nah, udah copot salaknya. Oke, tapi ini agak berantakan. Kalau tadi kan Mbok rapih ya. Gak apa-apa, ini pemula. Lihat Mbok ngambil salak, kok enak banget sih? Kayaknya udah bersahabat sama duri-duri pohon salak yang panjang-panjang ini. Biarpun udah banyak dapetnya, Mbok nggak pernah merasa berat buat ngangkatnya. Kalau aku baru dapet 2 udah ngeluh aja. Usaha aku nggak sia-sia, makin jago kayaknya. Cacing, oke. Ya udah, oke. Cacingnya banyak, nggak sih? Cuma 1 sebenarnya, saya lebay. Oh, ada cacing. Makhluk yang aku takutin ini tiba-tiba muncul. Ampun deh, spot jantung jadinya. Aduh, Mbok
Mbok mana sih? Berat banget nih bawanya, nggak kuat. Mbok. Itu dia, ya ampun, Mbok. Aduh. Banyak nih. Ya, dapetnya banyak, Mbok. Kita lihat. Kita lihat. Nih berapa kilo nih, banyak nih, Mbok. Lihat nih hasil aku. Ini hasilnya sih, Mbok. Banyakan mana? Kayak sama aja ya. Mbok kerja keras tiap hari di kebun salak yang luas ini. Nggak mikirin tubuhnya yang sebenarnya udah rentah. Nggak peduli tenaganya yang kian hari kian berkurang. Ibu tiap hari kerja kayak gini ikhlas, Mbok ya? Ikhlas demi anak butuh itu Biar sekolah ya, Mbok ya? buat sekolah. Nur Cahyanti mulai kecil bapaknya nggak mau bantu, saya bantu itu Bahe. baik sama kakeknya itu yang saya cari ini, cari pakis, cari rencek, cari daun cengkeh itu buat biayani Nur Cahyanti gitu. Sabar ya, Mbok ya. Si Mbok ini tuh sayang banget sama cucunya, namanya Nur. Jadi si Mbok tuh cita-citanya tuh besar. Jadi jangan sampai Nur itu hidupnya tuh kayak si Mbok. Biar bisa sekolah tinggi. Nah, kadang-kadang tuh kita nggak tahu kalau sekolah tuh penting banget kan, biayain. Dan orang tuanya Nur tuh udah nggak ada. Maksudnya dia ninggalin aja bapaknya tuh pergi. Abis itu udah nggak pernah ngasih kabar, nggak pernah ngasih uang. Jadinya si Mbok yang kerja. Sungguh pengorbanan Mbok untuk menyekolahkan cucunya begitu besar. Kadang-kadang kan kalau misalnya disuruh sekolah kan suka males atau gimana kan. Sedangkan banyak orang yang kayak gini, kayak pengen banget sekolah tapi nggak punya uang. Ini teguran untuk aku. Betapa aku lupakan pengorbanan orang tua untuk memberiku pendidikan. Setelah selesai metik salaknya, Pak Asro Tugimin, suami Mbok, udah nungguin. Rupanya Bapak juga kerja di kebun salak sebagai buruh angkut salak. Sehari-hari Bapak yang usianya udah lebih dari 70 tahun ini harus mengangkut puluhan kilo salak. Pak, saya gantiin ya Pak ya. Saya pengen nyoba deh Pak. Iya. Itu mikul. Ya, situ deh Pak. Terima kasih Bang. Coba ya. Masya Allah, aku nggak nyangka ternyata keranjang yang Bapak bawa itu berat banget. Jangankan ngebawa, ngangkatnya aja aku nggak sanggup. Kesel, susah banget. Bapak tuh kayak biasa aja kan. Maksudnya, padahal udah tua umurnya. Ini tuh berat banget, buat ngangkatnya susah. Aku udah ngangkatin sama bapak tuh udah diangkatin, bantuin. Aku nyerah deh, aku udah gak sanggup buat ngangkat keranjang yang penuh ini. Untung Bapak mau ngebantuin aku dengan ngurangin sedikit isinya. Aduh ini karena sambil nanjak dan jalannya batu-batu banget. Terus jadi menjaga keseimbangan tuh susah banget. Untuk pekerjaan mengangkut salak yang super berat ini, Bapak cuma dapat upah Rp12.000 sehari. Padahal Bapak harus bolak-balik bawa salak dari kebun ke pengepul. Berkali-kali aku harus berhenti untuk istirahat. Jadi lama nih sampai ke pengepul. Oh, pekerjaan Mbok ternyata belum selesai.
Bu, ini sehari bisa berapa Bu yang dibersihin Bu? Heeh. Kalau saya sama ini orang tiga orang tua sehari dapat 2 ton. 2 ton berdua atau bertiga doang? Iya. Biarpun kelihatan mudah, tapi tetap aja tanganku pegel ngangkat sekaligus ngebersihin duri-duri salak. Salak-salak yang dibersihin Mbok ini akan dikirim ke berbagai daerah seperti Bali dan daerah Jawa Timur lainnya. Lama-lama aku pengen nyobain juga nih. Ya mungkin yang matang tuh begini kali ya. Cuman kalau misalnya yang coklat-coklat masih tua, mungkin rasanya nggak kayak gini. Cuman ini enak banget. Udah bosen. Wah, kalau aku belum bosen nih, malah makin doyan, nambah terus jadinya. Kerjaan yang menurutku mudah ternyata juga nggak gampang. Lihat aja, dari tadi satu keranjang salak ini nggak selesai-selesai dibersihin. Mbok, diapain tuh Mbok? Di ini diriciki di Nggak pakai, Bilang. nggak pakai sapu lagi? enggak bisa ini. Oh, udah cuman kecil-kecil gelundungannya nggak kayak gitu ya? Iya. Aku coba ya. Mbok, tunggu Mbok. Kalau seperti ini ngebersihinnya sih gampang. Tuh, lihat kan? Cepet selesai. Nggak kalah deh dari Mbok. Mbok kayaknya nggak pernah mengenal kata lelah. Kerjaan Mbok nggak hanya satu. Tiap hari Mbok juga mencari daun pakis. Sama Mbok biasanya daun pakis itu dijual. Untuk sampai ke tempat ngambil pakis, Mbok sama aku harus jalan lumayan jauh nih. Indah banget pemandangannya, ngelewatin perbukitan dan sungai. Sandalku! Sandalku! Mbok! Ada-ada aja deh, sandalku hanyut. Untung bisa langsung diambil, kalau enggak makin susah aja deh ngikutin Mbok. Ya ampun, jalannya nanjak terus. Betisku udah pegel banget, tapi daun pakisnya belum kelihatan. Sini loh, Put. Situ. Cari pakis. Cepat banget kok, hutannya Mbok. Bentar Mbok. Ini nampaknya gimana kok? Oke. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga. Di kerimbunan hutan pinus ini banyak tanaman pakis yang tumbuh. Dikasih Coba lihat Mbok. Nah, ini nih pakis yang kita cari. Iya. Jadi di sini tuh pakis ini tuh ternyata bisa buat makan dan segala Iya. macam di sayur kayak gitu. Kita nyarinya yang muda-muda, yang masih kecil-kecil terus agak menggulung gitu. Bukan yang gede-gede yang udah tua, tapi yang kayak gini. Jadi masih empuk buat dimakan, masih enak. Kita nyarinya bener-bener di hutan. Iya. Susah-susah nyari, ternyata dijual Mbok cuma Rp500 per ikatnya. Mudah-mudahan dapat banyak nih. Mana ya pakis ya? Nah, itu dia. Nih, lihat. Ini sama nih, sama-sama melengkung nih. Ini pakis nih pasti nih. Nah, ini kan contohnya gini. Aku mulai bisa ngebedain antara pakis dan tumbuhan lainnya. Padahal awalnya susah banget. Aku lihat dari jauh, Mbok cepet banget dapat pakisnya. Sementara aku harus hati-hati lihat daunnya, takut salah ambil. Oh, asik. Tuh dia. Ini, aduh. Tuh kan, lagi. apa yang aku takutin dari tadi kejadian juga. Binatang-binatang hutan udah mulai menyerang aku. Nah, lihat nih. Ini tadi contohnya dikasih Mbok kan. Ini sama, ini pakis, ini pakis. Ini sarang laba-laba nih. Aduh. Spiderman. Aduh, hujan lagi. Terpaksa pulang aja nih kata Mbok.
Di rumah Mbok ada menu istimewa untuk makan siang hari ini. Gak lain adalah sayur pakis. Selain untuk dijual, pakis yang diambil Mbok sama aku kemarin dimasak sebagai lauk makan siang kami. Ini mau dimasak jadi apaan, Mbok? Dieseng-eseng. Dieseng-eseng kata Mbok. Maksudnya mungkin ditumis kali ya? Ditumis. Ditumis, nah dieseng-eseng bilangnya. Daun pakisnya harus dipisahin dulu dari batangnya, dipilih yang bagus-bagus. Setelah itu daun pakisnya dicuci. Mbok mulai nyiapin bumbu-bumbu dapurnya. Wangi banget. Duh, makin lapar aja. Ini tuh apinya tuh nggak kayak di rumah. Kalau di rumah kan kompor gas, maksudnya nggak yang menjilat-menjilat gitu kan. Itu apinya tuh kayak gitu loh. Jadi tuh suka panas, tangannya tuh panas. Terus asapnya tuh banyak. Jadinya sesek gitu. Karena aku sering batuk-batuk kali kalau masaknya pakai tunggu gini. Tuh kan. Asin bro. Pokoknya mau nikah lagi. Kering. Aduh. Enggak, ini kan rezekinya dari Mbok kan, bukan aku kan. Rasanya asin. Katanya kan kalau misalnya asin kan mau nikah katanya. Siang ini aku bisa makan bareng sama Mbok, Bapak, dan Nur. Lauknya cuma daun pakis aja. Makanan sederhana yang menjadi menu keseharian mereka. Gak ada daging atau ayam seperti layaknya aku makan di rumah. Enak. Jadi kan asin banget. Cuman kan karena pakai nasi kan, jadinya enak. Sangat sederhana. Enak. Wah, rasanya ternyata nikmat banget. Daun pakis yang dimakan hangat-hangat bersama nasi putih. Kayaknya aku nambah nih. Di luar lagi hujan. Kita lagi makan kan di meja makan. Terus bocor. Tapi kayaknya maksudnya Mbok dan Nani tuh biasa aja, nggak yang bocor. Kayak udah biasa banget kalau ini tuh bocor. Tuh. Airnya tuh masuk-masuk ke sini. Karena gentengnya nggak rapat gitu. Mbok, Bapak, dan Nur adalah orang-orang yang tabah. Selalu sabar dalam menghadapi segala cobaan. Selalu menerima segala sesuatunya sebagai nikmat dan anugerah dari Tuhan. Betapa besar jiwa mereka. Di rumah Mbok sama sekali gak ada hiburan seperti radio atau TV. Biasanya mereka menonton televisi di rumah tetangga. Makanya kalau lagi hujan-hujan kayak gini, Nur biasanya menghabiskan waktunya dengan belajar. Si Mbok waktu itu pernah bilang sama aku, katanya kamu pengen kerja di supermarket juga. Iya. Oh iya ya, emang pengen juga. Kenapa kok jadi di supermarket? Ya, pengen bagian kedua orang tua. Maksudnya kan gini Nur, waktu aku kecil ya, waktu aku SD, SMP gitu, cita-cita tuh kalau ditanya pengen jadi apa, dokter, pengen jadi apa, aku sempet pengen jadi astronot, I swear. Pengen jadi astronot, terus pengen jadi pilot lah apa. Tapi kamu kenapa, maksudnya maaf ya, kayak kenapa cuma pengen jadi supermarket? Ada biayanya. Gak ada biaya. Kamu tahu kalau itu emang nggak bisa sama sekali. Ya, tergantung nenek dan kakeknya. Gitu. Cita-cita Nur memang sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itu, Nur punya keinginan yang mulia, membahagiakan orang tua sekaligus kakek neneknya. Nur sedari balita telah dirawat oleh kakek dan neneknya. Sang ibu telah menikah lagi, sedangkan ayah Nur hingga kini nggak tahu di mana rimbanya. Semenjak Nur kelas 2 SD, ayah Nur merantau ke Malaysia untuk bekerja. Namun sejak itulah kabar sang ayah udah gak pernah terdengar lagi.
Nur, kalau misalnya nih ya, kamu ketemu sama bapak kamu nih, ya alhamdulillah kan, seneng kan. Kamu mau ngapain sama bapak? Ya, kumpul-kumpul. Marah nggak? Siapa? Bapak sama bapak. Enggak. Kenapa? Sayang sama bapak. Iya. Sebenarnya saya ngerasa beruntung banget sih, kayak papa saya tuh selalu ada, kerja juga tahu waktu, jadi selalu bisa bagi waktu untuk keluarga, suka berkorban. Misalnya anaknya naik mobil, papa suka rela kayak naik taksi atau naik ojek atau naik apapun biar anak-anaknya tuh gampang gitu, hidupnya nggak susah. Dia cari kerja juga giat banget biar biayain kita. Kasihan sebenarnya sama Nur, nggak kenal bapaknya sendiri. Senang kan akrab banget sama papa kayak gitu. Sabar ya Nur ya. Kamu jangan sedih. Nanti siapa tahu nanti papa pulang, bapak kamu pulang, terus ketemu ya Nur ya. Terus bisa kumpul-kumpul. Kamu ntar cita-citanya bisa tinggi dan segala macam. Ya Nur ya. Tuhan, semoga suatu saat impian adikku ini terwujud, berkumpul kembali bersama ayah dan ibunya. Meski Simbo dan Bapak udah berusaha keras cari uang dan membayar sekolah Nur, ternyata semua itu tidaklah cukup. Nur masih menunggak uang pangkat sekolah yang seharusnya sudah lunas saat ia masuk sekolah. Karena itulah hari ini aku memberi kejutan pada Nur. Aku membawa Nur, Simbo, dan Bapak ke sekolah Nur. Berdasarkan laporan masyarakat juga dari pemantauan sekolah, ternyata diputuskan bahwa Nur berhak untuk mendapatkan pembebasan dari uang bangunan atau uang isi kereta. Jadi itu tidak usah terlalu dipikirkan. Jadi ini suratnya saya berikan dari kepala sekolah, silakan dibaca. Senang banget rasanya Nur mendapat keringanan biaya sekolah. Mbok sampai terharu dengan apa yang telah Nur terima. Setidak-tidaknya sedikit meringankan beban Mbok. Rezeki nih nggak tahu datang dari mana aja ya Mbok ya. Ini tabungannya Nur kan? Ya, Nur Cahyati ya. Buku tabungannya Nur dah ditambahin uang 1 juta rupiah. Ya, ini untuk biaya beli buku dan semuanya. Jadi Nur nggak usah mikirin Mbok, Pak Tro nggak usah mikirin lagi kalau misalnya nanti ada uang buku. Mbok, Bapak, dan Nur, hari ini aku pamit pulang. Namun sebelum itu beberapa hadiah kenangan sudah kusiapkan untuk kalian. Buka Pak terpalnya Pak. Nur pegangin, Nur tolong pegangin payung. Nah, itu Mbok. Bisa dilihat ya, Nur, Bapak. Ada motor ya, sepeda buat Nur. Kalau mau sekolah, nggak ikut teman lagi, nggak ngojek lagi, nggak bayar lagi. Kamu bisa kan nyetir sepeda motor kan? Kamu nih buat kamu sekolah ya. Terus kalau nggak dipakai buat sekolah Nur, bisa buat Bapak. Ya, Bapak kalau mau cari kemana, ya bisa nih buat bantu Bapak kerja. Ibu juga nanti pengen jalan-jalan, pengen goncengan sama Bapak, pengen sama Nur, bisa naik sepeda motor. Ibu jangan nangis, Mbok kenapa nangis Mbok? Saya kasihan Nur, saya matur nuwun sama Atur nuwun. Mbak sama Mas. Nur punya sepeda, saya matur nuwun sangat, hatiku merolekoi. Mbak Putri tidur di sini. Saya tidak tahu ngasih rezeki kayak gini Mbak Putri ya, Mbak Putri ya. Ini rezeki dari Allah ya Mbok ya. Mbok ya, nggak apa-apa ya. Mbak pun gak bisa balas yang kuasa ya Mbak Iya, Putri ya. Mudah-mudahan pemberianku ini bisa meringankan beban keluarga ini.
biar Nur udah gak kesulitan lagi untuk pergi sekolah. Di dalam rumah ada barang-barang lain untuk mereka sekeluarga. Lihat dulu Ibu, lihat dulu, coba lihat dulu. Nah, itu ada apa tuh? Minyak ya Bu ya? Minyaknya gede-gede kan Bu? Ibu biasanya kalau beli minyak berapa Bu semana? Sedikit kan? Saya enggak punya. Nggak punya kan? Biasanya Mbok kalau beli minyak cuman yang sekecil-kecil gini, yang kantongan. Itu buat sekali atau 2 kali goreng aja. Tapi ini dapat banyak katanya, seneng. Terharu sekaligus gembira melihat mereka sangat bersyukur menerima rezeki ini. Nggak bisa ngomong katanya, ora iso ngomong. Bapak cuma bilang katanya nggak bisa ngomong, kayak pakai bahasa Jawa. Nah ya, yang penting Bapak udah lega ya Pak ya. Jadi Bapak ini menghidupi keluarga kecil ini tuh benar-benar banting tulang segala macam, sampai semua dikerjain, mikul salak, ngambil kayu bakar sampai di hutan jauh ya Pak ya. Itu benar-benar dapatnya pas-pasan, nggak pernah ada yang lebih ya Pak ya. Nggak bisa buat ditabung, benar-benar ngepas sama kebutuhan sehari-harinya. Barang-barang yang menurutku bukan barang mewah, tapi mereka menganggap semua ini sangat berharga. Saya mau pulang besok Bu. Terima kasih Mbak Putri ya. Saya tuh suka pas tinggal di sini tuh suka kangen sama orang tua saya. Tapi pas mau ninggalin sini juga susah. Melihat ketulusan dan keikhlasan hati mereka, aku jadi benar-benar sulit untuk berpisah. Beberapa hari ini mereka begitu sayang dan memperhatikan aku, orang yang baru saja mereka kenal. Mereka tuh nggak tahu kalau mereka tuh nggak punya uang itu untuk biaya semuanya. Suka kasihan kayak yang kayak gini aja tuh semuanya tuh bener-bener bersyukur sampai nangis-nangis. Padahal sebenarnya biasa aja, saya juga. Ingat nggak TV-nya waktu itu kemana? TV-nya kemana? Saya punya TV jual-jual buat biayain Nur. Tuh beli seragam itu. Ini sebagai pengganti TV Mbok. Mudah-mudahan bisa menghibur mereka sekeluarga. Saatnya aku pamit dengan keluarga hebat ini. Repot-repot lagi Ibu ya. Makanya sehat ya Bu ya, jangan beli ayam, kan ini bisa ditabung. Ibu nggak pernah makan ayam kan. Ibu ya, pamit ya. Artinya udah Bu, yang penting di sini saya tinggal ya. Saling Bu, pamit lagi. Ya Bu, coba. Putri. Nur ya. Mau pamit ya, mau sekolah yang bener ya. Ya, jagain Bu sama Bapak.